dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Dwi, Romo Andrian terkasih, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudariku terkasih, selamat sore. Terlebih secara khusus keluarga besar almarhum Mama Maria Chu, selamat datang. Hari ini lengkap untuk mendoakan secara khusus jiwa Mamah terkasih yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Hari ini kita secara khusus merayakan bersama Gereja Universal Minggu Biasa ke-30. Sabda Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa percaya akan belas kasih dan cinta Allah yang besar. Maka dari itu, mari kita serahkan secara khusus Ibu Maria Chu, Mama tercinta, ke dalam tangan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah cahaya dunia, cahaya di dalam kegelapan. Dia selalu menyertai manusia, pun pula di dalam kematiannya. Dia mengantar orang beriman ke rumah cahaya abadi, ke rumah Bapa di surga. Kami persilakan anak-anak yang mengasihi Ibu Maria untuk menghantar lilin-lilin yang bernyala di hadapan foto Mama yang terkasih. Intensi misa secara khusus hari ini kita berdoa untuk keselamatan kekal Ibu Maria Su yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Juga untuk Ibu Sisilia Kiswati yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dan juga bagi Mama Agustina Neti Natawijaya yang telah berpulang ke hadapan Tuhan 12 tahun yang lalu. Dan tak lupa ucapan syukur atas ulang tahun Jelly Brand Tambunan yang ke-32 dan Maria Adriela Tambunan yang keempat. Kita bawa doa-doa kita ke hadapan Allah yang penuh belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, tambahkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Kau perintahkan, agar layak menerima apa yang Kau janjikan. Dan juga kami mohon rahmat dan kebaikan-Mu untuk saudari kami, Oma Maria Chu, yang telah Kau panggil 2 tahun yang lalu. Semoga karena belas kasih dan kerahiman-Mu, saudara kami boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembus awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak.
Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, para romo, para suster, anak-anak sekalian, selamat sore. Sebetulnya boleh pilih siapa yang mau khotbah. Itu 2, 3 gitu ya. Mau yang paling pendek badannya saya. Kalau mau panjang khotbahnya siapa? Romo Dwi atau Romo Adrian? Biasa yang baru tabisan semangat panjang khotbahnya. Kalau mau khotbahnya paling pendek, biasa Romo Dwi gitu. Tapi hari ini kita sudah sepakat bahwa saya yang akan memberikan khotbah pada minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, Injil Lukas hari ini menggambarkan akan satu rahmat yang bisa kita timba dari wajah Allah, yaitu Allah yang berbelas kasih, Allah yang menampakkan cintanya yang tak terbatas, Allah yang hanya bisa mengampuni dan berbelas kasih dan mencintai manusia tanpa ada balasan, tanpa membutuhkan apapun juga. Kalau kita renungkan dalam Injil Lukas, sebetulnya ada 2 perikop yang mau menggambarkan belas kasih Allah itu. Dari Lukas 15 kita mengingat kisah tentang anak yang hilang. Katakan Lukas 15 itu sebetulnya lebih cocok bukan sekedar menggambarkan anak yang hilang, tetapi Bapa yang berbelas kasih lebih tepatnya. Dan yang baru saja kita dengarkan di Lukas 18 tentang perumpamaan seorang yang disebut sebagai pendosa dan orang Farisi. Mereka datang ke bait Allah, sama-sama mau berdoa. Lalu pertanyaannya, kira-kira siapa yang paling pantas untuk berdoa dan menerima rahmat pengampunan? Jawabannya sudah kita dengar. Bukan seorang Farisi yang secara moral sempurna, bukan, tetapi seorang pendosa yang dengan rendah hati mengakui kelemahannya dan hanya berharap pada belas kasih Allah. Karena belas kasih Allah dan cinta Allah adalah gratis. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, beberapa tahun yang lalu ada satu pekan yang sangat ditunggu-tunggu dalam dunia kalau kita belanja secara online. Ada yang disebut dengan Black Friday. Bapak Ibu tahu tidak? Bapak Ibu, ini tidak ada di pasar baru ya. Black Friday itu biasanya ada di Amazon atau ada di Tokopedia atau Shopee gitu ya. Biasanya ditunggu-tunggu tiap tahun. Karena biasanya di akhir tahun ada diskon besar-besaran. Biasanya itu sampai 20 sampai 50% off katanya. Dan pada hari katakan Jumat di bulan November. Karena selain katanya konon itu sekalian menghabiskan stok-stok barang sisa. Karena mau dimulai untuk awal tahun yang baru. Tetapi saya juga punya akun Tokopedia ya. Ternyata makin panjang. Ada yang 7. Jadi bulan apa itu udah? Juli udah mulai. 88. Aya deui 88 ya. Berarti bulan Agustus tanggal 8. Ada 9. Nah, ketahuan ini ya, suka nongkrong tengah malam ya. Ada 10.
Kita menantikan ini 11 iPhone 17 katanya ya. Turun harga katanya. Atau nanti 12. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, rupa-rupanya itu gerakan instingtif kita. Kita selalu tertarik dengan apa yang disebut dengan, katakan, kemurahan hati. Satu potongan, satu diskon, satu hal yang seharusnya kita mendapatkan itu dengan susah payah atau dengan harga yang mahal, tapi kita mendapatkannya itu dengan potongan tertentu. Ada yang merasa pede, langsung dipasang di statusnya, saya berhasil mendapat 50% diskon. Wah, senangnya luar biasa, kayak mau masuk surga, padahal menjalani neraka itu ya. Cobaan-cobaan yang begitu besar. Lalu katakan, orang itu pada dasarnya secara insting dia akan tertarik ketika mendapat tawaran-tawaran yang seharusnya dia harus bayar besar, tetapi dia mendapat kemurahan hati dan belas kasih. Tetapi kalau kita renungkan, mari kita merenungkan bahwa Allah tidak sekedar memberi potongan 50%, 20%, 25%, 30%, tetapi Allah memberikan potongan 100%. Kalau kita renungkan tadi dalam bacaan Injil yang sangat indah, dari bacaan pertama kitab Sirah, katakan dari Timotius juga, kita menyadari, katakan bahwa Allah itu penuh belas kasih. Bahkan Paus Fransiskus mengatakan wajah Allah itu cuma satu, yaitu belas kasih. Tidak ada wajah yang lebih besar daripada wajah Allah yang berbelas kasih. Maka ketika Paus Fransiskus Kardinal Bergoglio terpilih menjadi paus, dia merenungkan apa kira-kira motonya. Maka ia menulis miserendo etque eligendo. Aku yang terpilih karena dia yang berbelas kasih. Bukan karena besar rahmat kehebatanku Allah memilih aku, tetapi karena belas kasihnya aku dipilihnya. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, kalau kita renungkan dalam perumpamaan hari ini, dikisahkan bahwa Yesus mau menegaskan bahwa belas kasih Allahiyah yang sangat dipentingkan dalam dunia ini, di antara hal-hal lain ada pertobatan dua orang. Yang pertama adalah orang Farisi yang kita renungkan tadi. Dikatakan ia punya satu keistimewaan, yaitu kesempurnaan moralitas. Dikatakan dalam doanya dia berkata demikian, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Sangat hebat, luar biasa. Hampir sempurna teladannya. Tetapi dikatakan pemungut cukai itu, dia berdiri jauh-jauh. Dia menyadari dosanya dan ketidakpantasannya. Bahkan dikatakan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menepuk dadanya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, orang yang bertobat adalah orang yang menjadi insaf, yang menjadi sungguh-sungguh mau berbalik dari hidupnya yang lama di hadapan Allah yang berbelas kasih. Dengan sepenuh hati ia mengakui, menyesali segala dosa-dosanya, dan menyerahkan hidupnya ke tangan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai mau mengingatkan kita bahwa dosa yang paling utama
adalah kesombongan rohani. Ketika kita merasa kita itu tidak apa-apa, kita itu baik-baik saja. Kayaknya lebih dosa si eta dah. Saha eta. Cek saha, cek eta. Kayaknya dia lebih berdosa dari saya. Ketika orang mengatakan I am okay, saya rasanya masih so-so lah ya, tidak terlalu dosa, tidak terlalu parah. Di saat itulah kesombongan rohani menjatuhkan kita pada dosa yang berlarut-larut. Dari sikap pemungut cukai yang merasa bahwa ia tidak pantas di hadapan Allah, bahwa ia tidak pantas menerima rahmat sebagai sesuatu yang gratis. Saat ia merasa bahwa belas kasih Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa yang ia lakukan, di sanalah ia menyadari bahwa itulah Allah. Hatinya tidak pernah tertutup akan dosa-dosa anak-anaknya yang datang dan memohon pertolongan daripadanya. Manusia ketika ia merasa kecil, ketika ia merasa tidak pantas dan berharga di hadapan Allah, disitulah Allah mengangkat ia menjadi putra-putranya yang terkasih. Dikatakan, aku berkata kepadamu, Yesus mengatakan, orang ini pulang ke rumah Allahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, marilah kita melihat hidup kita sehari-hari. Apakah kesombongan rohani itu tetap tinggal dalam hati kita? Apakah kita merasa bahwa diri kita baik-baik saja di hadapan Allah? Atau kita membutuhkan belas kasih dan pertolongan Allah dengan sungguh-sungguh berharap kepadanya? Satu kali saya membaca buku, ada satu cerita. Ada seorang, katakan imam, sedang ada di pasir, di pantai. Lalu datanglah seorang anak yang berdosa, pemuda yang ini sudah pedagong gitu ya. Pokoknya selalu saja tidak pernah taat orang tua, berbuat dosa, melawan orang tua. Lalu dia berkata, Tuhan, kayaknya Bapak Pastor, saya tidak pantas ini di hadapan Tuhan. Mau tahu berapa dosa saya? Lalu anak muda itu mengatakan, ini tangan saya dipenuhi dengan pasir. Dosa saya sebanyak pasir ini, kalau dihitung ribuan. Lalu pastor itu mengatakan, kenapa kamu kok menyangkal belas kasih Allah? Apa yang saya harus lakukan, pastor? Kamu pergi, kamu ambil pasir, hitunglah berapa genggam dosa kamu tumpuk di bibir pantai itu. Kamu tumpuk, lalu rupa-rupanya dia semangat sekali. Lalu terjadilah gundukan pasir, hasil dari dia merenungkan dosanya. Lalu dia mengatakan, pastor itu mengatakan, besok pagi datanglah ke pantai ini, kita ketemu jam 6. Kamu sekarang pulang, menyesalah, berdoalah kepada Tuhan, mohon belas kasihnya. Esok pagi mereka berjumpa. Rupa-rupanya, katakan, pasir itu sudah rata. Lalu anak muda itu bertanya, kemana dosa saya? Allah itu seperti ombak yang menyapu dosamu dan menjadikan engkau kembali pantas di hadapannya. Semoga kita menyadari belas kasih Allah seperti ombak yang menyapu segala dosa-dosa kita, bukan karena kita pantas, tapi karena Allah mencintai dan mengasihi kita. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menghadirkan putramu Tuhan kami Yesus Kristus
Sang Juru Selamat yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kami, yang mau hanya agar kami diselamatkan meskipun kami tidak pantas. Terimalah hidup dan persembahan kami, agar dosa-dosa kami pun Kau hapuskan dan kami Kau sempurnakan dalam kekudusan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat, kita masing-masing saling membutuhkan, masing-masing punya bakat yang harus digunakan untuk orang lain. Maka oleh Kristus kita dipersatukan dalam tubuhnya, agar semua bersatu. Dan marilah kita berdoa bersama. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa membimbing para pemimpin gereja yang merupakan pilihan cinta kasih-Nya, agar menjadi tanda kehadirannya di tengah umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Bapa membimbing para pejabat pemerintahan agar dalam kemajuan-kemajuan pembangunan yang dicapai, jangan sampai lupa bersyukur kepada-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang tidak mendapat perhatian dalam masyarakat, semoga Bapa menerangi kita agar selalu dapat menghargai sifat-sifat dan amal baik mereka yang tidak mendapat perhatian masyarakat umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Bapa menyadarkan kita agar berani mengakui kelemahan-kelemahan kita, serta menjauhkan diri dari kemunafikan dan kesombongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka, jiwa-jiwa yang telah berpulang ke hadapan-Mu, secara khusus bagi Mama Maria Chu yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, bagi Ibu Sisilia Kiswati yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, juga bagi Mama Agustina Neti Natawijaya yang telah berpulang ke surga 12 tahun yang lalu. Ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosa mereka. Jadikanlah belas kasih-Mu sungguh-sungguh menerima mereka dalam kedamaian kekal bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur atas rahmat kehidupan dan syukur atas ulang tahun Jelly Brand Tambunan yang ke-32, Maria Adriela Tambunan yang ke-4. Semoga mereka semakin bersyukur atas rahmat dan anugerah penyertaan Allah dalam rahmat kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk setiap doa-doa, harapan dan kerinduan hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan rendah hati kami akui dan kami sesali dosa kesalahan kami. Tetapi justru karena kelemahan ini, kami ingin saling membantu dalam kasih sayang demi perkembangan tubuh Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, 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 Allah segala
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Ibu Maria Chu, Ibu Sisilia Kiswati, Ibu Agustina Netinata Wijaya, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
Sudah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama, mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin dan menderita, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita doakan doa tahun jubilium dari teks bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2025, PSE dan UMKM Bunda Maria Garut mempersembahkan Basar HPS 2025 pada hari Minggu 26 Oktober bertempat di halaman SMP Yosudarso pukul 9.30 sampai selesai. Akan ada stand makanan dan permainan serta hadiah voucher belanja. Acara ini dimeriahkan juga oleh band OMK. Umat diundang untuk memeriahkan acara ini. Kedua, si keluarga paroki Bunda Maria Garut mengundang Pak Sutri yang merayakan ulang tahun perkawinan pada bulan Juli, Agustus, September untuk turut serta mengucap ulang janji perkawinan yang akan dilaksanakan pada Misa HUP hari Minggu 26 Oktober. Mari gunakan kesempatan ini untuk memperkokoh kehidupan berkeluarga yang penuh berkat. Untuk pendaftaran, silakan hubungi si keluarga Bunda Maria Garut. Ketiga, akan diadakan penerimaan sakramen baptis bayi pada hari Minggu 23 November bagi orang tua yang ingin membaptis anak-anaknya dapat mendaftar ke sekretariat paroki. Keempat, Paroki Bunda Maria Garut sedang membangun ruang doa baru yang mudah diakses serta dapat digunakan sebagai tempat adorasi abadi. Kami mengundang partisipasi aktif seluruh umat untuk turut serta mendukung pembangunan ini melalui donasi kasih. Donasi dapat disalurkan melalui nomor rekening PGAK Gereja Bunda Maria dengan menambahkan angka 3 pada digit terakhir nominal transfer
sebagai penanda donasi untuk pembangunan ruang doa, atau dapat menghubungi langsung Bendahara Panitia Pembangunan Ibu Frederika Ida dan Ibu Ana Zipora. Setiap dukungan doa dan donasi Anda sangat berarti bagi terwujudnya pembangunan ruang doa ini. Semoga Tuhan membalas kemurahan hati Bapak Ibu sekalian dengan berkat melimpah. Terima kasih. Kelima, mohon perhatian umat untuk beberapa kegiatan rohani. Hari Jumat 31 Oktober, penutupan bulan Rosario, 30 menit sebelum misa, ada Rosario di Taman Doa, dilanjutkan dengan perarakan lilin. Seluruh umat diundang. Sabtu 1 November, pembukaan misa indulgensi bagi jiwa orang beriman. Misa sore dimulai pukul 17, akan ada pembacaan nama-nama dan penyalaan lilin. Misa akan diadakan sampai tanggal 8 November setiap hari pukul 18, kecuali Sabtu dan Minggu jadwal seperti biasa. Keenam, Choice Distrik Bandung akan mengadakan weekend angkatan 121 pada tanggal 7 sampai 9 November di Wisma Pratista Cimahi. Pengumuman selengkapnya dapat dilihat pada pengumuman gereja. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian pengumuman. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, ada dua tambahan pengumuman. Yang pertama, selamat datang bagi para peziarah. Saya lihat ada muka-muka baru. Ada dari paroki mana aja ya? Merah-merah ini. Ya? Dari Jakarta. Oh ya, selamat datang di Kota Garut. Ya. Lalu yang biru-biru, Bandung itu luas. Di mana Bandungnya? Di mana Bandungnya? Laurentius, selamat datang di Kota Bandung. Kota Garut ya. Lalu saya juga lihat ada beberapa di sini. Dari mana ini? Dari Jakarta juga. Ya. Dari Jakarta dan sebagian besar juga dari Cikampek. Ya, tadi selamat datang. Nggak ngaku tapi saya sebut langsung ya. Dan juga seluruh umat muka lama, stok lama ya. Selamat datang juga. Juga terima kasih atas kehadirannya dari keluarga almarhum Mama Maria Chu yang berdoa bersama bersyukur atas rahmat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi Mama yang tercinta. Terima kasih juga atas kehadiran dan doa-doa di tempat ini bersama-sama seluruh umat. Lalu yang kedua adalah dari hadir di tengah-tengah kita ini Tomingse. Yang satu siapa nih? Ya, yang satu temannya ya. Romo Dwi dan Romo Andrian dari paroki Santa Maria Cikampek hadir dalam misa Sabtu dan Minggu ini. Selain juga menyapa kita, kita akan membantu bersama-sama solidaritas. Mereka akan bersama-sama menawarkan kupon untuk bidang sosial mereka, khususnya untuk mempersiapkan tanah-tanah pemakaman ya, untuk di paroki Cikampek. Jadi mereka kalau mau meninggal itu deg-degan, dimakamin di mana ya? Karena jauh di Purwakarta dan di Karawang ya. Maka mereka pun deg-degan, kira-kira kita tanah makamnya di mana. Maka mereka hendak mempersiapkan masa depan yang lebih indah di tanah terjanji di Cikampek. Mereka akan menjual kupon sebagai wujud solidaritas kita. Mari kita saling membantu, kita saling juga peduli satu sama lain. Maka di depan gereja dan di samping gereja akan ada umat Cikampek yang juga menawarkan kupon-kupon itu. Ada hadiahnya? Ada ya, ada. Hadiahnya
TV 1 in. Nanti tiap tahun akan berkembang sampai 14 ya. 14 in. Kita saling membantu satu sama lain. Dan juga terima kasih dari keluarga. Ada mau bicara? Tidak ada. Tidak ada ya. Saya lihat di depan situ sudah ada harum-harum yang nikmat. Keluarga sudah mempersiapkan bagi seluruh umat untuk ambil bagian dalam rasa syukur. Maka saya diundang. Romo-romo diundang, suster diundang, umat diundang untuk santap malam bersama atas ucapan syukur Ekaristi Kudus ini. Terima kasih petugas liturgi, asisten imam, lektor, pemazmur, mistinar, kelompok kur, tata tertib, perangkai bunga, apalagi live streaming, dan lain-lain. Terima kasih atas pelayanan Anda. Sebelum kita mengakhiri dengan berkat, kita akan bersama-sama memohon berkat bagi rosario yang akan dibagikan kepada seluruh umat. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan misa pada sore hari ini kepada Romo Willy dan seluruh umat Paroki Bunda Maria Garut. Kami boleh hadir untuk melakukan aktivitas pelayanan sosial dengan menjual kupon yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Willy. Mari kita akhiri pranekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.